Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ahmad Rizaki dari Prodi Etika Manajemen Pemasaran. Kali ini untuk tugas akhir mata kuliah keuangan dan perbankan, yaitu dengan membahas blockchain dan cryptocurrency. Ini merupakan materi yang saya sangat suka. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas ke cryptocurrency, kita harus tahu dulu. Nah, blockchain itu apa sih? Nah, penting untuk diketahui nih oleh kita semua. Blockchain itu bukan program yang berupa jenis struktur data dan digunakan dalam distribute ledger yang disimpan dan didistribusikan dalam sebuah paket yang disebut blok. Paket tersebut dibentuknya seperti blok dan terhubung satu sama lainnya dalam satu rantai digital atau bisa disebut dengan chain, sehingga terciptalah nama blockchain. Nah, untuk cara kerja itu di mana satu perangkat terkoneksi dengan perangkat lain, dan itu dengan saling merekam dan memeriksa data yang ada. Nah, pemanfaatan paling sering dan populer untuk teknologinya adalah pada mata uang kripto. Nah, untuk transaksi yang memanfaatkan teknologi itu dinamakan peer-to-peer. Nah, peer-to-peer itu apa sih? Peer-to-peer itu adalah transaksi mata uang kripto antar orang ke orang menggunakan address atau alamat dari mata uang kripto sendiri. Contohnya seperti address Bitcoin ataupun Ethereum. Nah, selanjutnya yang kita tahu habis bahas blockchain, harus kalian tahu nih, cryptocurrency itu apa sih? Oke, penting diketahui. Cryptocurrency adalah mata uang digital, yaitu yang menggunakan teknologi blockchain, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Nah, ini tuh transaksi itu berbedaan dengan mata uang asli karena ini tidak ada bentuk fisik ya, itu hanya berbentuk digital. Itu menggunakan misalnya untuk membeli, contohnya untuk menggunakan kita menggunakan HP itu ada crypto walletnya. Nah, wallet itu adalah dompet digital ya, berbeda dengan dompet digital lainnya. Kalau dompet digital lainnya seperti Dana, OVO ataupun ShopeePay kan menggunakan mata uang rupiah. Kalau dompet digital ini menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ataupun Ethereum. Nah, untuk nama dompet digitalnya ada banyak seperti MetaMask dan crypto wallet dan lainnya gitu. Nah, saya juga pakai ya. Nah, inilah perbedaan antara mata uang. Nah, ada dua nih, cryptocurrency dan mata uang fiat. Kita bahas cryptocurrency. Cryptocurrency seperti saya bilang itu mata uang digital atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi blockchain untuk pembayarannya. Seperti membayarkan kita menghubungkan ke alamat yang tuju menggunakan address. Nanti itu ada kode unik atau private key untuk pembayarannya. Jadi setiap transaksi ke orang-orang private key berbeda, tidak sama ya. Karena uniknya menggunakan private key. Yang hal ini membuat transaksi mata uang kripto lebih aman daripada yang lainnya. Nah, untuk yang kedua ini mata uang fiat. Nah, mata uang fiat ini adalah mata uang kertas, tapi nama lainnya itu mata uang fiat. Nah, itu ada dolar, euro, rupiah, dan lainnya. Nah, ini tuh diatur oleh bank sebagai pihak ketiga ya. Berbeda dengan cryptocurrency, itu mereka tidak diatur oleh bank. Mereka diatur oleh para pengguna sendiri. Selanjutnya, nah, penting nih. Nah, sejarah mata uang kripto itu bagaimana sih? Nah, mata uang cryptocurrency diciptakan sekitar tahun 2009 oleh pria misterius menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Yaitu dia dicurigai berasal dari Jepang, yaitu dia membuat email bersih data-data untuk rencana dia akan membuat mata uang bernama Bitcoin. Yaitu setelah itu tahun 2010 terciptalah Bitcoin. Pada saat itu dia membagikan secara gratis menggunakan situs Reddit kalau tidak salah ya, dia membagikannya kepada pengguna-pengguna. Lalu di tahun 2014 harga Bitcoin pun melonjak di angka 1 jutaan. Lalu melonjak terus lama-lama, pada akhirnya sekarang ini menembus hampir 900 juta atau sekitar 63.000 dolar. Nah, ini ada sejarahnya. Diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, lalu untuk 9 currency ini diciptakan sebagai open source atau open, bisa digunakan oleh semua orang. Open source ini adalah bisa digunakan oleh semua orang. Lalu di tahun 2011
mata uang ini awalnya diciptakan untuk sebagai transaksi orang-orang, namun digunakan oleh salah satu oknum untuk transaksi di pasar gelap seperti Silk Road, transaksi narkoba atau persenjataan ilegal. Nah, lalu di tahun 2017 harga itu melonjak tinggi sampai sekarang. Itu waktu masih di angka $998. Nah, saya sendiri sudah mengikuti Bitcoin sejak umur sekitar 15-16. Belajar lalu untuk investasi ya di awal tahun 2020 sebelum Bitcoin atau mata uang kripto mulai tren sekitar pertengahan 2020, sekitar Agustus September. Nah, mengapa mata uang kripto begitu berhasil? Mereka menggunakan 3 hal ini, yaitu blockchain teknologi seperti tadi saya bilang, itu teratur oleh program. Nah, untuk decentralized network ini, yaitu mata uang itu desentralisasi atau DeFi, yaitu diatur oleh sistem sama blockchain tadi itu. Makanya namun itu untuk mengatur supply-nya, apakah unlimited atau tidak. Namun untuk mata uang Bitcoin yang nilainya terbesar pada market cap terbesar saat ini, yaitu Bitcoin, mata uang kripto untuk besar saat ini, yaitu Bitcoin, yaitu supply itu terbatas. Berbeda dengan Dogecoin yang supply unlimited, karena nggak semua mata uang kripto punya supply yang unlimited, ada beberapa yang terbatas. Nah, yang terakhir ini adalah long term, karena mata uang kripto bisa jadi investasi long term, karena yang bisa dilihat dari perkembangannya, contohnya Bitcoin dari tahun ke tahun yang semakin naik. Jadi ini bagus untuk dijadikan alat investasi long term, namun dengan risikonya sangat tinggi. Kalau kita memilih mata uang untuk investasi di mata uang kripto 5 di bawah 5 teratas ya. Untuk 5 teratas ini ada apa saja? Ada Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance, dan juga Dogecoin. Ini adalah 5 mata uang kripto yang yang resikonya nggak begitu besar ya. Tapi tetap ada risiko, cuma nggak begitu besar untuk dijadikan investasi. Nah, a picture is worth 1,000 words. Ini gambar ini per tahun 2011 pernah menganggap gambar apa sih, bisa apa sih, nggak mungkin lah ya, mustahil beli ginian doang bisa jadi miliuner. Tapi orang yang berbicara seperti itu pada 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang di 2020, mereka aduh apa sih saya nggak beli, misalnya coba dulu saya beli waktu harganya masih murah, sekarang sudah punya duit banyak. Jadi ya penyesalan datang belakangan. Ini ada tipe-tipenya, karena yang sambil 4 benar ada banyak, ada total 7.800, cuma saya ambil 4 aja karena cukup waktunya. Pertama ada Bitcoin yang tadi saya bilang, Dogecoin. Nah, Dogecoin ini unik nih, karena itu dibuat per tahun 2013 oleh situs di 9gag, situs meme, situs lucu-lucuan. Jadi itu transaksi itu untuk sebagai memberikan sumbangan untuk para kreator meme, itu menggunakan Dogecoin. Benar awalnya diciptakan untuk lucu-lucuan, hanya pada pertengahan 2020 ini tuh dipom-pom atau dipromosikan oleh Elon Musk, salah satu orang terkaya dunia. Jadi harganya melonjak tinggi. Namun untuk investasi menurut saya masih lumayan sih prospek ke depannya. Lalu yang ketiga ada Ethereum. Nah, Ethereum ini didirikan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2011. Nah, ini unik nih, karena saya juga ini melonjaknya tinggi banget pada waktu sekitar bulan Maret 2020, saya lihat harganya tuh masih di angka 3 juta, 2 juta. Lalu saya beli, saya itu di ATM saya keluarin duit yang dari ATM sekitar 2 juta sampai 5 juta, saya beli. Lalu kelihatan itu saya prospeknya, saya lihat menggunakan analisis teknikal dan juga fundamentalnya. Saya lihat teknikal harga masih melonjak. Awalnya saya mau langsung take profit, tapi saya tunggu, saya menggunakan fundamentalnya, saya lihat ke depannya, prospek ke depannya. Karena mata uang kripto akan jadi mata uang masa depan, saya lihat ini pasti akan berkembang di tahun 2021. Ternyata analisis saya benar. Harga perkembangannya sekarang ini Ethereum sudah sekitar nyaris 60 jutaan. Nah, untuk terakhir ada Ripple. Ripple ini kenapa saya bilang prospeknya bagus? Selain
dia digunakan sebagai mata, nanti akan menjadi mata mengganti euro rencananya oleh Uni Eropa kalau dia menang sidang. Rencananya seperti itu sih, Ripple akan digunakan di 10 negara Eropa rencananya. Cuma kalau mereka menang sidang. Nah, ini ada informasi ya, kapan didirikannya dan juga harga terendahnya mereka. Harga tertinggi berapa? Sekitar $63.000 untuk Bitcoin. Ini ada market cap-nya, bisa kita lihat. Ada Ethereum, Tether, dan Cardano. Nah, banyak yang nanya nih, bagaimana sih saya mau mulai invest? Gimana mau mulai invest? Mau beli Bitcoin tapi modalnya cuma mahal, 100.000, 50.000. Nah, tenang aja. Kali ini ada aplikasi baru dari keluaran Sinarmas, namanya Nanovest. Kalian bisa invest ke ribuan aset kripto, mulai dari Bitcoin, BNB, sampai Ripple. Nah, Sinarmas ini baru mengeluarkannya. Rencananya akan rilis di tanggal 10 Desember. Kamu sekarang kalian bisa dapat ikut whitelist dan setelah kalian memasukkan kode referral dari saya, kalian akan langsung mendapatkan 20 NBT atau nanobyte token. Itu token buatan dari Nanovest. Untuk sekitar di rupiahkin, kalau 20 nanobyte itu sekitar 100.000 rupiah. Bayangin, kalau kalian promosikan ke teman-teman dan bisa dapat lebih dari 1.000 nanobyte. Bisa banyak kan? Kalau kita promosi ke lain, walaupun udah banyak, kita jangan take profit aja. Untuk aplikasi akan rilis tanggal 10 Desember. Namun kalian bisa ikut waiting list ya. Di Google Play udah ada kok. Cari aja Nanovest. Nanti akan keluar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.